Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arimaga. NPM saya 1908260054. Saya di sini akan menjelaskan pada blog CFH atau BMHC yang berjudul hemoglobin. Di mana di sini hemoglobin adalah protein kaya zat besi yang memiliki afinitas atau bergabung dengan oksigen O2. Yang dimana di sini hemoglobin ini akan menjadi pembentukan oksigen atau bisa kita sebut dengan oksihemoglobin dalam sel dalam merah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur hemoglobin. Hemoglobin itu adalah metral protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dari jaringan yang dibawa ke paru-paru untuk membawa udara ke paru tersebut. Nah, di dalam hemoglobin ini terdiri dari 4 molekul protein yang kita bisa disebut dengan rantai globulin yang dihubungkan satu sama lain. Hemoglobin dewasa normal atau bisa kita sebut dengan HbA terdiri dari 2 rantai alfa globulin dan 2 rantai beta globulin. Di sini pusat molekul hemoglobin itu adalah heterosiliftik yang dikenal sebagai porfirin yang memegang atom besi adalah oksigen cincin. Untuk porfirin ini yang mengandung sel yang disebut heme, setiap subunit hemoglobin memiliki 1 heme, sehingga semua hemoglobin memiliki kapasitas 4 molekul oksigen. Dalam molekul heme ini, besi menyimpan dan menyediakan oksigen dan karbon dioksida melalui darah. Kelompok heme inilah yang memberi warna merah pada darah. Dan untuk gugus heme yang terdiri dari komponen organik dan autoglikosid, ini disebut komponen organik, porfirin membentuk 4 cincin lagi. Itu pirol yang dijembatkan dalam materin untuk membentuk cincin tetrapirol. Nah, untuk 4 kelompok ini, metral dan kelompok ini dan 2 rantai, itu ada struktur HB, heme, dan 4 rantai polipeptida dengan total 574 asam amino lagi. Rantai polipeptida terdiri dari 2 rantai dan 2 rantai dengan masing-masing rantai terikat pada gugus heme. Setiap rantai mengandung 141 asam amino dan rantai mengandung 146 asam amino. Di setiap molekul ada cincin heterosit yang dikenal sebagai porfirin. Nah, untuk fungsi hemoglobin itu apa? Hemoglobin antara lain bentukan O2 dan CO2 dari jaringan dari 4 subunit yang berfungsi mentransmirkan O2 dan CO2. Nah, HB ini memiliki afinitas untuk mengikatkan O2 ketika setiap molekul menetap, menghasilkan kurva disosiasi molekul yang memungkinkan HB untuk jenuh dengan O2 di paru-paru dan menjaga O2 di dalam jaringan secara efektif. Yang kedua, paru-paru juga bisa mengambil kemudian membawa ke seluruh tubuh yang digunakan sebagai bahan bakar. Hemoglobin ini adalah protein yang kaya akan zat besi. Hemoglobin dapat membentuk oksihemoglobin atau kita bisa sebut dengan HbO2 karena berikatan dengan O2 itu sendiri. Melalui fungsi ini, O2 dapat diangkut dari paru-paru ke jaringan. Selanjutnya ada fungsi membawa CO2 dari jaringan tubuh. Sebagai hasil metabolisme ke paru-paru ini, untuk dibuang hemoglobin adalah porfirin besi yang bergantung pada protein globin. Protein berkonjungsi mampu mengikat O2 secara terbalik dan transporter O2 dalam darah. Hemoglobin juga berperan penting dalam menjaga bentuk sel darah merah dikonvert jika terjadi ada gangguan pada bentuk sel darah tersebut. Maka ketentuan sel darah merah ini pada kapiler akan menjadi kurang optimal. Nah, untuk kadar hemoglobin ini ada beberapa ukuran pigmen pengawasan dalam sel darah merah. Jumlah hemoglobin ini dan ada sekitar 15 gram per 100 mili darah, dan jumlah ini dikatakan 100%. Sulit untuk menentukan nilai hemoglobin seseorang karena kadar hemoglobin bervariasi antara kelompok etnisnya. Dan ada beberapa juga tabel kadar hemoglobin dari umur. Dia dari misalnya bayi yang baru lahir itu sekitar 16 sampai 23 gram per desiliter. Untuk anak-anak itu sendiri ada 10 sampai 14 gram per desiliter. Untuk laki-laki dewasa ada 13 per 17 desiliter.
Untuk wanita dewasa yang tidak hamil dia sekitar 12 sampai 16 gram per desiliter. Untuk wanita dewasa yang hamil itu 11 sampai 13 desiliter. Nah, bagaimana pembentukan hemoglobin? Nah, bagian dalam eritosit terdiri dari hemoglobin yang merupakan biomolekul yang dapat mengikat oksigen pada manusia. Sel darah merah ini dibuat dalam jumlah tulang belakang, membentuk plat bikonvat sintesis hemia selanjutnya, atau membentuk awal hemoglobin terutama terjadi mitokondria melalui rangkaian reaksi biokimia yang dimulai dalam kondisi glisin dan submisil A dengan aksi enzim utama yang berarti selaju reaksi tersebut. Untuk beberapa faktor-faktor memperoleh kadar hemoglobin itu pertama ada jenis kelamin. Di sini karena pada umumnya kadar hemoglobin perempuan lebih rentan dibandingkan laki-laki karena perempuan mengalami menstruasi di mana zat besi dalam tubuh akan hilang. Usia yang dasarnya menurun pada adalah pada anak-anak, orang tua dan ibu hamil. Dikarenakan asupan nutrisi yang tidak seimbang yang dapat menurunkan kadar hemoglobin tersebut sehingga dapat mempengaruhinya. Ketiga itu ada namanya aktivitas fisik, itu termasuk dari gerakan berasal dari otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, sehingga ini akan membantu mengurangi risiko penyakit kronis, mendukung perasaan psikologis seseorang untuk menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah merokok. Merokok ini merupakan faktor mempengaruhi kadar hemoglobin. Rokok mengandung zat dan komponen beracun berbahaya bagi kesehatan seperti ada nikotin, nitrogen oksida, karbon monoksida, dioksina dan radikal bebas. Dan selanjutnya ternyata ada namanya logam berat. Logam berat ini masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan. Ia akan berinteraksi langsung dengan darah, seperti contohnya timbal. Timbal ini yang masuk dalam tubuh biasa berasal dari polusi udara dan rokok lain. Timbal yang sudah masuk ke dalam distribusi ke dalam darah sekitar 95% yang terikat pada sel merah dan sisanya terikat pada plasma darah. Ya, baik, selanjutnya ada dampak kadar hemoglobin rendah. Itu akan kita terjadi sering pusing, mata berkunang-kunang, napas cepat atau terjadi sesak, dan kita akan bisa mengalami pucat. Nah, ini akibat dari krisis hemoglobin. Penulisan hemoglobin di sini ada namanya metode Sahli. Krisis hemoglobin ini diubah menjadi asam hematin sehingga menjadikan hasil akan dibandingkan secara visual dengan standar pada alat ini. Metode ini tidak 100% akurat karena kelemahan alat ini adalah larutan asam hematin tidak dapat hemoglobin sulit distandarisasi. Selanjutnya kita ada juga dengan menggunakan metode sentaminoglobin. Metode ini adalah bahwa hemoglobin diubah menjadi sentaminoglobin dalam larutan daging yang mengandung kalsium beroksin dan kalium cyanida. Ya, baik, mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya ada kata-kata yang salah dan saya di sini masih juga belajar. Sekian dari presentasi saya atau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.